Oke. Oke, kita mulai ya. Kita apa sih? Talk show. Oke, kita mulai live history. Jadi live history itu mempelajari manusia atau hewan lain, mulai dari konsepsi, sampai ke kematian. Gitu ya. Jadi konsepsi kalian tahu, ketika telur dibuahi oleh sperm, kemudian dari fetus lahir sampai ke dewasa, menua, lalu kematian. Gitu, itu life history. Kita lihat life history itu karena tubuh kita terdiri dari berbagai organ, maka life history setiap organ ada yang synchronize, tumbuh bersama-sama, ada yang sendiri-sendiri. Nah, kita lihat yang paling mudah, kita mempelajari size misalnya. Size itu misalnya berat badan, tinggi badan, itu size. Jadi kalau di biologi kalian mempelajari size, itu tentang ukuran. Dan ukuran itu biasanya adalah cuma satu. Jadi satu dimensi. Jadi tinggi badan, berat badan. Kalau itu kalian familiar di manusia, tinggi badan, berat badan. Kalau di sapi misalnya, kalau kalian berkata berat badan, itu kalian bisa menimbang sapi berat badan. Tetapi kalau tinggi badan, sapi tidak punya tinggi badan. Yang ada adalah tinggi shoulder height. Jadi di kaki depannya sapi itu ada tinggi. Nah, yang homolog dengan tinggi badan manusia dengan sapi itu adalah kalau kita tinggi badan, kalau di sapi itu panjang kepala sampai ke pangkal ekor. Begitu ya. Jadi itu tentang size. Jadi satu ukuran. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Mudah ya. Kemudian kalau kalian juga tahu ada yang namanya BMI, Body Mass Index. Body Mass Index itu adalah BMI itu adalah berat dalam kilogram
dibagi dengan tinggi kuadrat. Tingginya dalam meter. Jadi kita lihat kalau berat itu adalah ukuran size, tinggi juga ukuran size. Kalau dua ukuran begini menjadi satu dalam rasio BMI, maka kita sering menyebut ini sebagai shape atau bentuk. Ini terlalu abstrak buat kalian, tetapi kalau misalnya kita punya kepala, maka ini adalah panjang, ini adalah lebar, maka rasio antara panjang dengan lebar itu mencerminkan bentuk. Begitu ya. Ada pertanyaan? Oke. Oke, jadi kita mempelajari life history, paling mudah itu mempelajari size-nya. Jadi kita mempelajari misalnya tinggi badan. Jadi kalau tinggi badan, kalau ini waktu, ini size, misalnya adalah tinggi badan, maka kita akan melihat tinggi badan itu kira-kira dia bentuknya begini. Jadi dari waktu ke waktu dia tumbuh, kita bisa ikuti, dan kurvanya seperti ini kira-kira. Ada pertanyaan? Gampang ya? Kemudian, kalau ini adalah deskripsi pertama, dari deskripsi ini kita juga bisa membuat deskripsi turunannya. Kalau ini adalah titik, ini juga yang kita ukur. Misalnya di sini pada hari pertama, lalu di sini hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Maka kita bisa melihat bahwa dari hari pertama ke hari kedua itu ada pertumbuhan. Dari hari kedua ke tiga itu ada pertumbuhan juga. Dari ini ada pertumbuhan. Bisa lihat pertumbuhan di sini? Halo? Bisa, Pak. Jadi ini ada pertumbuhan pertama, ini ada pertumbuhan yang kedua. Yang kedua ini kita sebut sebagai percepatan biasanya. Jadi ada pertumbuhan dan percepatan pertumbuhan. Nah, ini juga kita bisa bikin grafiknya. Jadi, kalau ini tetap waktu, tetapi sekarang ini bukan lagi size, tetapi ini adalah delta tinggi. Jadi pertambahan tinggi badan. Maka kita akan mendapatkan gambar pertama kecil, menaik,
terus di sini turun lagi, di sini turun lagi, sampai nanti akhirnya 0 di sini. Jadi kita akan dapatkan kurva yang begini. Jadi naik dari sini ke sini, tambah besar, turun, turun, tambah besar, kemudian turun. Begini. Itu ya. Jadi kita lihat kurva pertumbuhan dan kurva percepatan pertumbuhan itu bentuknya beda. Padahal dari satu fenomena yang sama. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Belum, Pak. Baik. Jadi kita lihat ada di sini pertumbuhan, di sini akselerasi pertumbuhan atau growth acceleration. Gitu ya. Jadi ada dua. Nah, kita lihat dalam life history ini, growth dengan growth acceleration itu punya hukumnya sendiri-sendiri. Jadi sekarang saya akan tunjukkan bisa lihat ya. Ini jadi bisa lihat? Bisa, Pak. Oke. Jadi yang pertumbuhan itu yang ini, growth acceleration itu yang ini. Nah, ini general mammalian model. Jadi kalau mamal itu pertumbuhannya kira-kira seperti ini. Jadi ini velositas atau akselerasi pertumbuhan mamal. Kita lihat di sini bahwa akselerasi meningkat sampai puncak, kemudian turun. Nah, pada saat meningkat sampai puncak, itu ternyata pada saat setelah beberapa hari setelah penyapihan. Kemudian terjadi pubertas di sini. Kemudian growth velocity-nya langsung turun. Jadi kalau kita lihat grafik yang di sini, ini kita lihat size-nya jadi plateau, jadi apa namanya datar di sini. Di sini juga ini sama dengan yang ini. Jadi dia deltanya jadi 0 di sini. Ada pertanyaan? Oke. Jadi kalau kita lihat mamalia, maka secara umum dari lahir, kemudian tumbuh dengan kecepatan tinggi sampai puncaknya, pubertas, dan kemudian kecepatan menurun sampai 0. Nah, kecepatan paling tinggi maksimal itu kira-kira sama dengan pubertas. Jadi kita lihat di sini pubertas itu adalah batas antara infant atau bayi atau kanak-kanak dengan dewasa. Jadi
begitu dia pubertas, maka hewan mencapai kematangan reproduktif. Jadi dia dewasa. Jadi pubertas itu batas antara kanak-kanak dengan dewasa. Ada pertanyaan? Oke, jadi di sini kategorinya adalah infant dan adult. Nah, kalau mamalia itu primata, kita melihat ada kurva pertumbuhan yang berbeda. Nah, yang harus Anda ketahui adalah bahwa primata growth rate maksimal itu terjadi pada saat di dalam kandungan, jadi pada saat fetal. Nah, kita lihat di sini kalau marmoset yang paling kiri ini kategorinya infant dan adult. Sedangkan babun kita lihat agak berbeda. Dan babun ini laki dengan perempuan juga berbeda. Kemudian kolobus itu laki dengan perempuan kira-kira sama, tetapi bentuk kurvanya berbeda. Di babun dan di monyet kita lihat ada growth acceleration yang kedua di sini. Jadi growth acceleration yang kedua kita sebut sebagai growth spurt. Nah, jadi ada growth spurt di primata. Nah, ternyata kalau di primata sekarang kita punya kategori yang berbeda dari mencit yang tadi kita lihat. Sudah tentu ini berkaitan dengan panjang usia yang berbeda antara mencit dengan primata. Primata usianya lebih panjang dari mencit. Jadi kita lihat kategori di primata adalah infant, dan ketika dia sampai ke growth spurt itu juvenile, setelah growth spurt itu menjadi adult. Jadi kita lihat di sini kategori ini bisa kita lihat pertumbuhan mamalia. Infant itu bergantung kepada laktasi ibunya. Jadi di primata kalau dia belum disapih kita bilang masih infant. Begitu. Kalau di primata non manusia itu infant biasanya sampai 1 bulan itu dia masih digendong oleh induknya, tapi kemudian setelah 1 bulan dia bisa jalan-jalan sampai dia bisa manjat-manjat pohon, bisa cari makan sendiri, bisa bermain-main, begitu ya. Tetapi cari makannya tetap masih dapat dari laktasi ibunya. Nah, kemudian ada juvenile. Nah, juvenile ini biasanya dan by definition itu sudah disapih. Jadi infant tumbuh menjadi juvenile karena dia sudah disapih, tetapi juvenile ini belum pubertas. Jadi pada saat itu si juvenile itu proporsi badannya sudah seperti dewasa, tapi dia belum pubertas. Nah, pada saat pubertas, dia mengalami growth spurt. Dan pubertas itu adalah reaktivasi hormon-hormon yang berkaitan dengan pertumbuhan seksual. Jadi ketika infant, hormon-hormon pertumbuhan yang berkaitan dengan hormon-hormon yang berkaitan dengan kelamin itu ditekan.
Baru kemudian setelah pubertas itu direaktivasi. Jadi dengan reaktivasi hormon-hormon yang berkaitan dengan seksual, maka individu-individu yang betina itu mengembangkan organ untuk membentuk telur, yang jantan mengembangkan organ untuk membentuk sperm. Nah, ketika organ kelamin ini matang, maka kita sebut sebagai individu yang dewasa. Begitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Jadi dari infant, juvenile, dewasa. Begitu ya? Oke. Kemudian ini manusia. Jadi perhatikan gambar ini gambar yang sangat terkenal. Ini dibuat oleh Schultz tahun 69. Kita melihat ada periode-periode, periode prenatal, periode infant, periode juvenile, dan periode dewasa. Jadi ini mengikuti periodisasi seperti primata secara umum. Tetapi kita lihat di sini ada periode reproduksi. Hanya kita lihat nanti di sini bahwa periode reproduksi laki-laki dengan perempuan manusia itu berbeda. Kita mulai dari lemur, itu prenatalnya kira-kira 18 minggu, lahir, kemudian infantil, kemudian juvenile, dan dewasa. Periode dewasa dengan periode reproduksi itu kira-kira sama. Itu juga terjadi pada monyet, pada wawau, gibbon, pada cimpansi, tetapi kita lihat di sini bahwa pada manusia itu umurnya panjang dan periode reproduksi perempuan itu berakhir di kira-kira 40 sampai 50. Periode reproduksi perempuan yang berhenti itu kita sebut perempuan mengalami masa menopause. Jadi ada masa menopause yang panjang bagi perempuan di sini. Tetapi untuk laki-laki tidak. Begitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada. Halo? Pak. Gampang? Mengerti? Ngerti. Oke. Jadi ini kita lihat pertumbuhan, ini kita lihat akselerasi pertumbuhan, dan kalau mamalia itu growth maksimumnya, acceleration maksimumnya itu ada 1. Kalau primata maksimum terjadi ketika fetus di dalam kandungan. Kemudian ada satu lagi ketika pubertas. Jadi kita lihat ada perbedaan. Betul, tidak ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Bisa lihat? Bisa lihat? Halo? Bisa, Pak. Oke. Jadi sekarang kita lihat kalau tadi General Mammalian Model itu tentang pertumbuhan, maka sekarang kita lihat kalau pada primata pertumbuhan itu berkaitan juga dengan
aspek sosial. Jadi di saat infan, maka individu itu bergantung satu kepada ASI, kepada laktasi maternal, yang kedua juga bergantung kepada ibunya untuk protection. Tetapi selain dari ibunya juga karena ada social aspek, infan itu juga dijaga oleh kelompok yang dekat dengan ibunya, begitu ya. Jadi kita lihat infan itu biasanya menarik perempuan-perempuan dewasa lain. Jadi kalau kalian mempelajari monyet, maka di kelompok sosial monyet itu kalau ada anak-anak, maka anak-anak itu didekati oleh betina-betina yang lain. Jadi infantile period itu depend ke laktasi dan juga proteksi. Nah, yang kedua itu juvenile. Juvenile itu sudah bisa mencari makan sendiri dan juga bisa menghindari predator sendiri. Dan kalau umurnya sudah misalnya makak, ini umurnya sudah kira-kira 3-4 tahun, dia juga sudah bisa melakukan seks, mounting. Tetapi seks di situ tidak bisa untuk reproduksi karena dia belum pubertas. Nah, kemudian kita lihat setelah pubertas, maka individu menjadi dewasa. Ketika dewasa, dia harus mencari makan, memberi proteksi ke kelompoknya, dan dia mampu bereproduksi. Oke, jadi perhatikan di sini ada 3 kategori yang penting. Ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk manusia itu kita lihat ada perbedaan dengan model primata yang lain. Jadi kalau kita lihat di sini ada infan, periode infan ini lahir rata-rata umur 40 minggu kelahiran di dalam kandungan, kemudian lahir infan, kemudian sampai kira-kira 2 tahun, 3 tahun itu periode weaning, periode penyapihan, kemudian masuk ke periode juvenile. Nah, pada periode juvenile ini kita lihat diakhiri oleh masa pubertas. Ketika pubertas, gonadotropin yang tadinya ditekan setelah lahir, gonadotropin ini mulai aktif. Jadi ada reaktivasi. Jadi ada gonadotropin releasing hormone itu meningkat. Kemudian kita juga melihat bahwa di tubuh itu ada peningkatan deposisi lemak. Demikian juga ada growth spurt di rangka tubuh. Jadi di daerah juvenile, di daerah ini mulai dari 10 sampai 12 ini kita melihat ada growth spurt di
tinggi badan misalnya. Dan juga kita melihat ada peningkatan deposisi lemak. Dan itu semua terjadi karena ada peningkatan gonadotropin releasing hormone di sini. Dan pubertas itu ditandai dengan menarche. Nah, menarche itu kalian mengetahui menarche itu mens pertama. Jadi ketika mens pertama itu rata-rata umur 12 di Bogor, bisa umur 8, bisa umur 16, bisa umur 15, tetapi rata-rata 12. Nah, pada saat itu menarche sebetulnya itu adalah pembentukan ovum, tetapi pembentukan ovum itu masih belum matang sesungguhnya. Baru beberapa saat dia matang. Nah, pada saat menarche itu, dan kalau laki-laki adalah spermarche, siapa ya yang mau belajar spermarche? Ya, di kelas ini ya? Iya, bukan? Oh, oke. Halo, bisa dengar saya? Bisa, Pak. Oke. Jadi ada spermarche untuk laki-laki, menarche untuk perempuan. Nah, setelah itu maka manusia itu masuk ke tingkat adolescence, atau kalau bahasa Indonesia remaja. Jadi remaja adalah dewasa, artinya dia secara seksual dia sudah matang, dia sudah bisa membentuk ovum dan sudah bisa membentuk sperma, tetapi secara sosial dia belum matang. Jadi dia belum bisa misalnya membentuk keluarga, belum bisa. Itu masa remaja. Dan masa remaja ini berakhir bergantung ke negaranya. Ada yang KTP dimulai dari umur 16, ada yang umur 17, ada umur 18, dan seterusnya. Gitu. Jadi sekitar 18, 19 begitu ya. Nah, setelah itu maka remaja ini masuk ke masa dewasa. Dan masa dewasa itu seharusnya sudah kompeten secara sosial. Begitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Kalau kalian sekarang kira-kira sudah dewasa atau masih remaja? Halo? Sudah dewasa atau masih remaja? Dewasa, Pak. Sudah dewasa ya? Siapa yang bilang barusan? Ya, kalian sudah dewasa. Seharusnya sudah dewasa. Jadi apa namanya? Sexually sudah mature dan socially kalian sudah kompeten. Yang jadi masalah economically mungkin kalian belum kompeten karena kalian tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan sehingga tidak bisa menghasilkan makan sendiri. Jadi reproduksi kompeten, socially kompeten, economically yang belum kompeten. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, siap. Baik, siapa? Risma?
Ya, kan tadi Bapak bilang kalau di setiap negara itu umur pembatas antara umur remaja sama dewasa itu kan beda. Mungkin faktornya itu apa, Pak? Kenapa di tiap negara itu penentuannya beda-beda? Misalnya di Indonesia kan 17 tahun. Terus misalnya di negara lain berapa belas tahun kayak gitu, Pak? Yang dimaksud itu, sorry, saya jumping conclusion. Sorry ya. Jadi itu adalah berkaitan dengan kapan seseorang mempunyai bagaimana ngomongnya ya. Misalnya kalau KTP itu khas Indonesia. Di negeri lain itu tidak ada KTP. Tetapi izin mengemudi. Jadi surat izin mengemudi itu hanya bisa diperoleh biasanya umur 17 atau 18 di banyak negara. Itu ya. Jadi kalau KTP tadi contoh Indonesia, di negeri lain tidak ada KTP. Jadi yang ada ID card, yang lain ada kalau di Amerika Social Security itu sudah sejak awal itu juga ID, jadi tidak berkaitan dengan kedewasaan. Tetapi kalau yang berkaitan dengan kedewasaan itu izin mengemudi. Jadi izin mengemudi itu kira-kira 17 atau 18. Setiap negara beda-beda. Dan izin mengemudi itu 17-18 juga izin minuman beralkohol itu juga sekitar 17-18. Tetapi di banyak negara izin meminum alkohol itu ada yang ditingkatkan. Dia 20. Seingat saya di Jepang kalau tidak salah sekarang umur berapa ya? Ya, masih 20. Di beberapa negara ada yang meningkatkan izin minum alkohol itu umur 22. Begitu. Jadi untuk pertanyaan Risma berkaitan dengan kapan seseorang dianggap dewasa itu bergantung ke lingkungan sosialnya. Jadi dewasa bisa diukur dari kompetensi mengemudi atau kompetensi menjaga diri yang terlihat dari bagaimana sikapnya ketika minum alkohol misalnya. Begitu. Jadi di banyak negara alkohol tidak dilarang, tetapi Anda harus kompeten untuk minum alkohol. Seperti kompeten untuk mengendara kendaraan. Gitu. Jadi dewasa itu berbeda-beda setiap negara. Ada satu lagi yang penting. Di Indonesia itu umur minimum untuk menikah itu berapa ya? Ada yang tahu tidak? Risma, tahu? Kurang Halo. tahu. Umur minimum untuk menikah. Berapa? Halo, siapa barusan? Saya Berapa? Maniluh. Kalau tidak salah 19 tahun. Laki atau perempuan? Untuk perempuan. Untuk laki-laki? Kurang tahu, Pak. Oke, jadi sekitar 19 tahun gitu ya. Di banyak negara itu juga banyak yang ditingkatkan sampai di atas 20. Karena untuk mencegah teen pregnancy, kehamilan di masa remaja. Karena si individu yang hamil itu
economically belum kompeten gitu kan, jadi dibatasi sekitar 20 tahun ke atas. Saya tidak ingat di Indonesia berapa, 19 tadi katanya, dulu pernah umur 16 di Indonesia. Tetapi sudah ditingkatkan, jadi katakan 19. Jadi hukum ini bisa berubah-ubah berkaitan dengan kesejahteraan kita. Jadi bagaimana kita mau memelihara kesejahteraan kita, itu hukum kita ikut gitu ya. Oke, jadi semoga faktor-faktor menentukan kedewasaan ini menjawab pertanyaannya Risma. Ada lagi pertanyaan, Risma? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Oke, kalau begitu saya teruskan. Oke, jadi ini manusia. Jadi manusia, kalau primata umum itu infant, juvenile, adult, maka manusia punya masa adolescence. Jadi kita lihat mulai dari lahir sampai umur 20 tahun itu umumnya masa ketika seorang individu manusia itu belajar. Jadi belajar ini berkaitan dengan bagaimana dia memelihara tubuhnya, kemudian pubertas, kemudian pada saat pubertas dia mulai kompeten secara seksual, tetapi sosial belum kompeten, dia belajar, lama-lama sampai umur 18-19an dia kompeten secara sosial, ekonomi belum. Nah, setelah dewasa baru dia kompeten sesungguhnya. Begitu ya. Jadi ada infant, juvenile, adolescent, dan dewasa ketika kompeten sesungguhnya. Nah, teori life history itu mempelajari bagaimana populasi. Populasi itu artinya di Bogor, populasi Bogor. Bagaimana orang-orang Bogor mengalokasikan sumber daya untuk infant, untuk juvenile, untuk adolescence, dan untuk adult. Jadi seorang individu ketika dia infant itu dia harus tumbuh dan populasi harus mengalokasikan sumber daya untuk pertumbuhan infant. Demikian juga untuk pertumbuhan juvenile, untuk pertumbuhan adolescent, untuk ketika dia dewasa. Jadi kita lihat ketika infant maka program-program kesejahteraan keluarga itu mencakup misalnya vaksinasi, tahu itu ya, kemudian ada PAUD, ada PAUD, tahu PAUD, pendidikan anak usia dini sebelum taman kanak-kanak. Jadi itu penting juga di berbagai tempat, misalnya yang defisiensi besi, iron, itu juga diberi iron, kemudian juga ada berbagai hal. Nah, kemudian juvenile masuk taman kanak-kanak SD, SMP, SMA itu adalah perbatasan antara juvenile dan adolescence. Jadi tadi kita sudah sampai dewasa, kita sudah discuss bagaimana alokasi sumber daya ketika seseorang itu entitled atau eligible untuk misalnya mengemudi. Dengan mengemudi maka
resource atau sumber daya yang ada di populasi itu bisa diberikan kepada seorang individu. Jadi misalnya ke sekolah itu naik sepeda motor sehingga dia tidak perlu naik angkot, gitu ya. Itu cara-cara bagaimana populasi itu mengalokasikan sumber daya. Nah, demikian seterusnya sampai dewasa dan populasi itu mengembangkan kesejahteraan berkaitan dengan aspirasi si orang-orang di dalam populasi itu. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, jadi ini kuliah kita sekarang 8.23. Saya kira kita bisa selesai sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak. Ya. Izin bertanya. Ya. Kalau di masa remaja yang meningkat itu hormon gonadotropin, ada nggak hormon yang menurun ketika kita memasuki masa remaja ke dewasa? Hormon yang menurun. Hormon apa ya? Penurunan atau peningkatan hormon artinya homeostasis tubuh kita berkaitan dengan hormon itu ada homeostasis. Tahu homeostasis ya? Keseimbangan. Jadi antara sekresi dengan pemakaian hormon. Itu memang berbeda-beda antara laki-laki dengan perempuan. Jadi memang ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi misalnya untuk laki-laki hormon yang berkaitan dengan testis itu meningkat, sedangkan hormon yang lain tidak meningkat. Yang perempuan itu hormon yang berkaitan dengan ovari itu meningkat, yang lainnya tidak meningkat. Begitu. Ini menjawab pertanyaanmu? Menjawab, Pak. Makasih, Pak. Oke, jadi kita melihat di sini ini agak simpel, agak penyederhanaan. Itu yang namanya laki-laki adalah individu yang menghasilkan sperm. Perempuan itu individu yang menghasilkan ovum. Tetapi dalam banyak hal, misalnya ada kondisi di mana mutasi di androgen reseptor misalnya, sehingga seseorang itu berkembang tubuhnya menjadi bertubuh wanita, perempuan, tetapi dia kromosomnya itu XY misalnya, gitu. Ya, jadi di manusia kita punya istilah kelamin, kita juga punya istilah gender. Jadi kalau kelamin seperti yang tadi saya sebutkan, simply seseorang membentuk sperm,
seseorang membentuk ovum, itu dia laki-laki atau perempuan. Tetapi gender adalah kategori sosial. Jadi bukan kategori biologi seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi untuk gender itu apa namanya? Orang tidak menggunakan apakah dia menghasilkan sperm atau apakah dia menghasilkan ovum. Bukan itu untuk gender. Tetapi gender itu berkaitan dengan bagaimana satu individu melihat dirinya sendiri. Jadi ada individu yang beranggapan dia itu perempuan, ada individu lain yang beranggapan dia itu perempuan juga, ada individu lain beranggapan dirinya adalah laki-laki, itu berkaitan dengan dirinya sendiri. Begitu. Oke. Oke, ini tambahan. Ada pertanyaan? Jadi gender dengan kelamin berbeda ya. Kalau kelamin itu binary, kalau gender itu non-binary. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukup sampai di sini. Baik. Berarti ini kuliah terakhir ya? Iya, Pak. Tunggu sebentar. Hari ada yang mau lihat atau mau hadir di kuliah di Universitas Montpellier berkaitan dengan evolusi demografi secara evolusioner. Hari apa dan jam berapa Pak kira-kira? Hari ini jamnya adalah jam 1 waktu Perancis. Jam berapa jadinya? 13. 13 tambah 5 itu berapa? 16. Nah, 13 tambah 6. 13 tambah 6. 19. 16 atau 19? Nanti kalian bisa cek. Mau? Kalau mau nanti saya letakkan di apa namanya? WhatsApp group gitu ya. Iya, Pak. Oke, bahasa Inggris bukan bahasa Perancis. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke. Ya. Terkait recording minggu lalu belum dikirim ke grup ya Pak. Maaf sebelumnya. Nanti saya cek. Minggu lalu apa ya? Evolusi manusia di Indonesia Pak. Oke, nanti saya cek. Terima kasih Pak. Oke, apa lagi? Oke. Ada pertanyaan lain yang berkaitan dengan kuliah? Tidak ada? Yang tidak berkaitan dengan kuliah? Oke. Oke ya. Selamat ujian. Nanti ujian bulan Januari ya. Oke. Baik. Halo, bagaimana? Halo.
Cukup sepertinya. Cukup oke ya? Oke, jadi saya stop recordingnya.